senang bisa ketemu sama Bapak Ibu di awal tahun 2025. Dan saya percaya bahwa seperti yang tadi kita nyatakan sama-sama, tahun 2025 akan jadi tahun yang luar biasa buat kita semua. Bukan karena kuat gagah kita tentu saja, tapi karena ada Tuhan bersama dengan kita. Amin. Baik, pada sore hari ini saya mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Untuk saya mau menyampaikan sesuatu buat Bapak Ibu, dan renungan hari ini saya berikan judul Waktu dan Kesempatan. Waktu dan kesempatan. Kayaknya kalau namanya awal tahun itu waktu yang pas gitu ya untuk kita refleksi, untuk kita kembali mengenang apa yang Tuhan sudah dan sedang kerjakan di hidup kita, dan yang pastinya kita nantikan akan Tuhan lakukan juga dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita ke depan. Nah, untuk hal waktu dan kesempatan ini Bapak Ibu, kita akan sama-sama lihat gitu ya, bersama-sama dalam apa yang Tuhan akan sampaikan buat kita semua. Saya yakin ini menjadi sesuatu yang akan jadi pegangan buat kita. Dalam hal waktu dan kesempatan, seringkali tahun baru menjadi satu harapan baru buat kita. Harapan untuk apa? Oh, hal-hal atau kesempatan-kesempatan yang tahun lalu udah sempat terlewatkan, udah sempat gagal saya kejar, oh mudah-mudahan di tahun yang baru ini akan bisa saya ulang, akan bisa saya perbaiki, akan bisa saya capai gitu ya. Kadang-kadang kan kita punya keinginan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah tapi apakah kesempatan itu selalu bisa diulang? Nah gak usah dijawab dulu ya, ini biar jadi perenungan kita dulu. Nanti sambil kita jalan sama-sama kita akan, saya yakin kita akan temukan jawabannya. Nah, waktu Bapak Ibu, kita tahu bahwa semua kita itu punya waktu yang sama. Sehari ada berapa jam? 24 jam. Ada yang punya lebih dari 24 jam? Ada yang punya kurang dari 24 jam? Enggak ada. Semua kita dikasih waktu yang sama. Tapi kita seringkali akhirnya lupa bahwa waktu ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang tidak bisa dibeli. Mau kita punya uang banyak sekalipun, ya itu tadi ya, waktu yang kita miliki sama, sehari cuma 24 jam. Enggak bisa ada yang punya lebih, tapi juga sebenarnya enggak ada yang kurang. Walaupun mungkin dalam kesibukan kita, ada kalanya kita ngerasa, Tuhan 24 jam kok kayak kurang gitu ya. Saking sibuk banget mungkin itu ya. Dan kita juga mesti sadari bahwa waktu adalah sesuatu yang tidak bisa kembali. Mungkin Bapak Ibu, terutama yang udah punya anak nih ya, ngerasain banget. Kok kayaknya waktu tuh kayak lari gitu, kayak terbang gitu. Kayaknya kemarin baru gendong-gendong nih anak nih, sekarang udah gede lagi gitu ya. Kalau Bapak Ibu tahu anak saya dulunya termasuk yang imut gitu. Waktu SD dia paling kecil di kelasnya, teman-temannya banyak yang udah lebih tinggi. Tapi belakangan ini kalau ada yang ngelihat anak saya, mereka banyak yang kaget. Hah, itu anak kamu ya? Gitu. Karena sekarang udah tingginya udah hampir nyamain saya gitu ya. Ya itulah gitu ya, bukti bahwa memang kadang-kadang kita gak sadari betapa waktu itu bisa cepet banget berlalu. Dan karena itu waktu adalah sesuatu yang harus benar-benar kita hargai. Jangan sampai terlewatkan, terbuang dengan sia-sia. Nah kita lihat dulu ayat kebenaran firman Tuhan yang pasti Bapak Ibu Saudara-saudari tahu ya, Pengkhotbah 3. Tahu tentang apa? Ya, tentang waktu ya. Kita baca sama-sama, boleh Bapak Ibu ya? Ada di depan. 1, 2, 3. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ini kata pengkhotbah. Jadi untuk segala sesuatu ada waktunya. Kita lanjut ya. Ayat yang kedua, 1, 2, 3. Ada waktu untuk lahir. Ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam. Ada waktu untuk
mencabut yang ditanam. Lanjut, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk yang keenam, mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri. Ini agak susah ya kadang-kadang Bapak Ibu ya. Ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Nah jadi untuk segala sesuatu dikatakan oleh firman Tuhan ada waktunya. Coba tepuk kanan kirinya. Untuk segala sesuatu ada waktunya gitu. Ingetin. Ya. Hal-hal yang tadi mungkin ada yang kita ngerti, ada yang nggak ngerti ya. Kayak ada waktu membuang batu, ngumpulin batu itu maksudnya apa gitu ya. Tapi intinya adalah bahwa dalam beberapa hal yang kita tadi udah baca Bapak Ibu, ada waktu yang terjadi untuk hal-hal yang berlawanan dalam hidup. Di akhir tahun kemarin sampai awal tahun ini, saya diperhadapkan dengan perpisahan dengan beberapa orang yang baik saya kenal dengan baik ataupun bahkan ada yang hubungan keluarga gitu ya. Yang berpisahnya adalah dalam artian karena dipisahkan dengan kematian. Karena mereka sudah selesai dalam perjuangannya sehingga sudah saatnya kembali pulang ke rumah Bapa di surga. Dan hal ini mengingatkan saya, menyadarkan saya lagi gitu ya bahwa gak ada yang tahu loh kapan waktunya berakhir. Walaupun mungkin ada orang-orang yang ngerasa bahwa wah hidup saya masih panjang. Mungkin kayak Hairil Anwar gitu ada yang mau bilang aku mau hidup. Yang ngomong 1000 tahun lagi kayaknya angkatan saya lagi sekolah atau di atas saya. Anak sekarang tahu gak sih Hairil Anwar? Saya gak tahu, kayaknya enggak ya. Hairil Anwar bilang aku mau hidup 1000 tahun lagi. Nah ya gak ada yang bisa hidup sampai 1000 tahun tentu ya Bapak Ibu ya. Nah tapi kita seringkali udah punya rencana-rencana buat hidup kita kan. Nanti saya mau gini, nanti saya mau gitu. Nah mungkin ada di antara Bapak Ibu yang udah beli tiket pesawat mau kemana gitu. Padahal apakah kita tahu apa yang akan terjadi beberapa saat ke depan? Gak ada. Gak ada di antara kita yang tahu apa yang akan terjadi kemudian. Tapi apakah itu berarti kita harus berhenti merencanakan? Iya enggak juga gitu ya. Tapi dalam hal ini mari kita akan sama-sama merenungkan betapa waktu itu adalah sesuatu yang harus benar-benar dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dan selagi masih ada waktu, jangan sia-siakan. Ada kesempatan-kesempatan yang bisa hilang kalau kita nggak manfaatkan waktu. Kita akan masuk ke kesempatan beberapa waktu lagi, tapi saya mau sampaikan satu quote yang bilang begini, salah menggunakan waktu tidak bisa diperbaiki. Karena tadi ya, waktu kan gak bisa dibeli, waktu gak bisa kembali. Hanya bisa disesali. Ada orang-orang yang akhirnya hidup dalam penyesalan karena ternyata waktu-waktu yang lalu terbuang dengan sia-sia. Mungkin ada orang-orang yang waktu dulu sekolah gitu ya, menyepelekan waktu-waktu kesempatan untuk bisa mencari ilmu. Sehingga waktu sekarang nih gitu, mereka ngerasa aduh ternyata kesempatan dulu saya belajar tuh sangat saya sia-siakan. Sehingga akhirnya sekarang
saya kurang maksimal dalam apa yang saya jalani gitu. Nah ini adalah menunjukkan betapa waktu yang sudah lewat itu cuma bisa disesali kalau kita tidak memanfaatkan sebaik-baiknya. Dan karena itulah maka kita harus mengingat apa yang Efesus 5 ayat 15 sampai 16 katakan nih Bapak Ibu. Yuk kita baca sama-sama lagi ya, buat kita jadi saling ngingetin ya. 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijaksana yang memanfaatkan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Kalau kita nggak memanfaatkan waktu, kita akan menyesali apa yang kita sudah lewatkan. Waktu yang ada ini akan berlalu begitu saja. Dan dia firman Tuhan yang bilang ya Bapak Ibu, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Hari-hari di mana kesempatan untuk berbuat jahat itu sepertinya lebih mudah daripada kita melakukan kesempatan untuk berbuat baik. Coba kalau diperhadapkan pada kesempatannya ada waktu nih. Lagi santai nih. Pilih drakor apa baca Alkitab? Gak usah dijawab. Pilih tidur atau olahraga. Pilih jaga makan atau makan sepuasnya. Bukankah benar ya hari-hari ini adalah hari yang jahat gitu. Karena kayaknya enakan rebahan. Apalagi kemarin ya habis pandemi itu kayaknya pas pandemi gak bisa ngapa-ngapain. Keluar rumah gak bisa, kemana gak bisa. Akhirnya lebih banyak yang milih rebahan. Saya salah satu contoh yang lingkar pinggangnya jadi bertambah gara-gara pandemi. Nah tapi sebenarnya kita bisa memilih ya Bapak Ibu ya untuk menggunakan waktu-waktu yang ada dengan lebih bijaksana. Alkitab bilang. Hal yang pertama, waktu. Dan kita akan lihat kepada hal yang kedua, yaitu kesempatan. Kesempatan. Nah, gambarnya bagus ya. Orang yang menaiki tangga meraih bintang. Siapa sih yang gak pengen untuk bisa meraih impiannya? Semua orang pasti pengen bisa meraih impiannya. Tetapi apakah meraih impian adalah sesuatu hal yang mudah? Seringkali enggak. Karena dalam meraih impian biasanya ada hal-hal yang harus dikorbankan gitu ya. Dan dalam hal kesempatan itu adalah hal yang juga enggak bisa setiap waktu ada gitu. Karena yang namanya kesempatan biasanya lewat dan harus cepat-cepat ditangkap gitu. Harus cepat-cepat dimanfaatkan gitu saat itu. Kesempatan adalah peluang yang bila dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Tapi kalau tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya kesempatan itu bisa lewat. Kemarin waktu tanggal 2 saya besukin temen di rumah sakit Cibinong. Dan karena janjian sama beberapa temen yang rumahnya jauh, akhirnya memutuskan untuk naik kereta gitu Bapak Ibu. Ketemuannya di stasiun Bojong. Ya karena ada temen yang tinggal di Cilebut, ada temen yang tinggal di Parung dekat Bojong. Jadi janjiannya di sana. Nah waktu saya milih kereta, saya udah nanya sebelumnya. Pak, kalau naik kereta itu semua kereta pasti lewat Bojong kan gitu. Ya saya kan jarang gitu ya naik kereta. Jadi memastikan dulu gitu jangan sampai saya salah gitu naik kereta. Tapi si Pak Satpamnya bilang, iya Bu semua kereta lewat Bojong. Oke. Begitu saya mau naik kereta ada pilihan Bapak Ibu. Ada kesempatan di hadapan saya untuk naik kereta yang ini apa yang itu. Yang ini saya nggak jelas ini tujuannya kemana. Dan biasanya saya kalau naik stasiun itu naik kereta itu biasanya tujuannya ke kota. Nah yang sebelah sini keretanya ada tulisan kota gitu. Jadi karena udah terbiasa gitu ya, udah pernah naik jurusan yang ini. Jadi walaupun yang ini kayaknya duluan,
ini juga pasti gak kalah cepet gitu. Apalagi orang-orang udah langsung ya, ada yang turun tapi juga yang naiknya juga banyak banget gitu. Ini pasti. Saya naik ke kereta yang sebelah kanan. Pas saya lagi di sebelah kanan lagi chat sama teman saya yang udah janjian, ternyata kereta sebelah yang jalan duluan. Kesempatan saya untuk berangkat lebih cepat lewat Bapak Ibu. Saya akhirnya harus nunggu lumayan lama sampai kereta saya berangkat. Karena ternyata nih kereta nggak jalan-jalan gitu ya, masih nungguin aja gitu, rupanya masih belum waktunya gitu. Tapi itu contoh kesempatan yang terlewat, yang nggak bisa kembali Bapak Ibu. Walaupun pada akhirnya kereta saya jalan juga, sampai juga saya di Bojong. Tapi saya bisa sampai lebih cepat. Kalau saya memanfaatkan kesempatan untuk naik kereta yang sebelah kiri. Dan saya pikir kita pun banyak ya diperhadapkan pada kesempatan-kesempatan serupa. Waktu ada pilihan, yang mana ya yang mesti diambil? Yang kiri, yang kanan, yang depan apa yang belakang? Dan seringkali kita kan nggak tahu ya yang mana gitu. Sampai akhirnya harus diperhadapkan pada waktu di mana ternyata pilihan kita benar atau kurang tepat gitu. Nah tapi itulah pilihan. Nah cuma dalam hal kita memanfaatkan kesempatan ini Bapak Ibu ya. Ada pepatah yang bilang gini kan. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri. Banyak yang gak tahu nih pepatah. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina katanya gitu. Ini bukan rasis bukan. Pepatahnya ada yang kayak gitu. Tuh si Andrew udah ngangguk-ngangguk. Benar Andrew ya? Tuntutlah ilmu ke negeri Cina. Maksudnya apa? Apakah karena Cina kenapa-kenapa? Ya intinya sebenarnya maksud dari pepatah ini adalah untuk kita bisa menggunakan kesempatan untuk belajar itu sebaik-baiknya dalam setiap kesempatan yang ada gitu ya. Jangan sampai menyia-nyiakan gitu. Nah terus apakah artinya orang yang punya ilmu yang tinggi itu pasti berhasil dalam hidupnya? Pada kenyataannya gak selalu ya Bapak Ibu ya. Gelar sarjana, S1, S2, S3, S teler. Enggak menjamin seseorang bisa sukses. Ada yang lulusan SD bisa sukses tuh. Dibandingin yang S1, S2, S3 tadi. Tapi waktu kita belajar setinggi-tingginya, disinilah pentingnya pendidikan tinggi. Boleh next Michael? Ada peluang yang dibuka. Ada kesempatan yang lebih lebar buat kita bisa manfaatkan. Kalau kita mempersiapkan diri untuk menyambut kesempatan. Ya, coba Bapak Ibu kita renungkan dulu pelan-pelan. Memang kuliah sampai memiliki gelar tidak menjamin keberhasilan hidup seseorang. Tetapi bisa membuka peluang yang lebih luas. Nah, contohnya nih Bapak Ibu, waktu kita buka lowongan kerja, kita mungkin ada yang masih langganan koran, koran yang kertas, mungkin ada yang masih langganan ya. Tapi kalau kita browsing internet juga gitu, kalau kita nyari lowongan kerja, biasanya minimal yang dicari lulusan pendidikannya apa? S1 kan rata-rata. Kalau yang SMA susah biasanya nyarinya. Apalagi yang di bawah itu. Nah ini menunjukkan bahwa ternyata Bapak Ibu dalam hal kesempatan itu kita perlu mempersiapkan diri. Sehingga pada saat kesempatan itu datang, kita siap meraihnya. Kita siap mengejarnya. Ada statement yang saya pikir tepat buat kita semua. Selalu ada kesempatan selagi masih ada waktu. Karena tadi saya bilang ya, kalau sudah tiba waktunya kita pulang ke rumah Bapak, artinya kan waktunya sudah selesai. Ya kesempatannya juga udah gak ada lagi. Mau kita berusaha seperti apapun udah gak bisa. Ingat kisahnya orang kaya dan Lazarus? Dia mau berusaha untuk menyelamatkan saudara-saudaranya yang masih hidup. Tapi Abraham bilang udah gak bisa lagi. Jadi mari manfaatkan kesempatan selagi masih ada waktu. Dan untuk itu kita perlu mengkondisikan diri untuk bisa menyambut kesempatan yang datang. Nah ini masih awal tahun.
Masih tanggal 4 Bapak Ibu ya. Baru 4 hari kita di tahun 2025. Tapi coba kita renungkan. Apakah dari tanggal 1, 2, 3, dan 4, apakah ada peluang-peluang, ada kesempatan-kesempatan yang sudah kita lewatkan begitu saja? Jangan-jangan saat ini pun kita menyesali beberapa hal yang sudah terlanjur terlewatkan itu. Ada seorang tokoh yang kita perlu kagumi ya. Seorang yang namanya Yusuf. Atau kalau bahasa Inggrisnya Joseph. Menurut saya Yusuf adalah salah satu tokoh yang patut diteladani karena, ya, lihat ya Bapak Ibu ya, dia tidak pernah membuang waktu dan kesempatan untuk meratapi nasib, mengasihani diri, dan menyalahkan orang lain. Walaupun dia memiliki 1000 alasan untuk melakukannya. Kagum benar sama Yusuf Bapak Ibu. Orang yang tadinya disayang luar biasa sama ayahnya, dibuang ke sumur. Udah dibuang ke sumur, dijual ke Mesir. Dan setelah dijual ke Mesir, kemudian dia akhirnya berhasil mendapat sedikit kelonggaran dalam hidupnya, kerja di rumah seorang yang namanya Potifar. Tapi di situ pun kemudian dia dijebak sampai akhirnya harus mengalami masuk penjara. Orang kalau masuk penjara karena perbuatannya yaitu tanggung jawab dia yang harus dia jalani ya Bapak Ibu ya. Itu konsekuensi namanya. Tapi Yusuf kan kita tahu dia kagak ngapa-ngapain. Dia mau dijebak. Tapi waktu dia masuk penjara pun, walaupun mungkin di Alkitab gak ditulis secara jelas ya Bapak Ibu apa yang Yusuf lakukan. Tetapi jelas kepala penjara itu sayang sama Yusuf. Nih, kalau Bapak Ibu jadi kepala penjara, kira-kira bakalan sayang gak sama orang yang ngeluh mulu? Aku dijual dari rumahku, aku gak bisa pulang ke ayahku. Kira-kira akan gitu gak? Kita akan sayang gak sama orang yang kayak gini? Terus kalau kita, aku adalah korban, mengasihani diri gitu. Apakah itu akan membuat orang jadi kasihan sama kita? Mungkin di awal-awal bisa jadi orang kasihan. Tapi lama-lama orang sebel gak sih Bapak Ibu? Kalau selalu orang tuh playing victim. Selalu ngerasa semua orang jahat sama saya. Tapi kan ada ya orang-orang yang kayak gini. Tapi Yusuf walaupun dia punya kesempatan. Dia punya kesempatan untuk meratapi nasib, untuk mengasihani diri, untuk nyalahin orang lain. Karena apa yang terjadi sama dirinya. Dia gak gunakan waktu dan kesempatan untuk itu. Saya yakin, seyakin-yakinnya dia melakukan yang terbaik. Karena firman Tuhan jelas katakan, Allah menyertai Yusuf dan membuat segala yang dikerjakan tangannya berhasil. Wah, saya yakin Tuhan gak akan berkatin orang-orang yang kerjaannya meratapi nasib. Kenapa saya lahir di keluarga yang kayak gini? Kenapa saya punya suami atau punya istri yang kayak gini? Kenapa saya lagi. Yusuf punya 1000 bahkan mungkin 1001 atau 1.000.000 alasan untuk melakukan hal-hal yang membuat dia bisa jadi makin jatuh imannya. Tetapi dia memilih untuk tidak lakukan itu. Nah, bagaimana dengan kita? Pilihan kan di tangan kita ya. Waktu sekali lagi adalah milik kita selama itu masih diberikan pada kita. Dan kesempatan, walaupun mungkin kita ngelihat ada orang itu kok kayaknya kesempatan buat dianya lancar-lancar aja banyak banget gitu. Tapi mungkin kita perlu introspeksi diri. Apakah kita sudah mempersiapkan diri sebaik-baiknya sehingga waktu kesempatannya datang sama kita, kita siap. Atau jangan-jangan kesempatannya udah datang, kitanya yang gak siap. Kitanya yang salah memilih. Kayak saya tadi salah milih naik kereta. Mari Bapak Ibu kita lihat apa yang sebenarnya Tuhan sedang siapkan buat kita.
pentingnya memanfaatkan waktu dan kesempatan. Awal tahun biasanya kita bikin resolusi ya Bapak Ibu. Sudah bikin resolusi tahun 2025? Saya harap nggak ada yang bikin resolusi kayak gini nih. Next. Resolusi 2025 adalah resolusi tahun 2024 yang gagal dilaksanakan padahal sudah dibuat sejak tahun 2023 dan direncanakan sejak 2022. Saya pernah baca ini somewhere gitu ya, tapi saya cariin lagi nggak ketemu. Jadi saya ketik ulang aja gitu. Tapi ada banyak kan yang gini, buat resolusi, tapi resolusinya nggak jadi-jadi, nggak sampai-sampai, nggak selesai-selesai. Gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi. Kenapa? Karena tidak memanfaatkan waktu dan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Ada beberapa hal yang bisa membuat kita gagal mencapai resolusi ya. Ada beberapa hal ini adalah karena mungkin kita punya resolusi yang kurang spesifik. Mungkin seperti banyak impian ibu-ibu lainnya, saya juga pengen langsing lagi ya Bapak Ibu ya. Dulu buat yang tahu saya kurus Bapak Ibu ya, bahkan cenderung ceking dulu ya. Nah, walaupun saya nggak pengen lagi balik lagi ceking seperti dulu, tapi pengen kurusan lagi gitu kayak beberapa waktu yang lalu. Nah, tapi mungkin waktu saya merencanakan resolusi kurang spesifik. Oh, saya mau turun berapa kilo? Contoh aja ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang lain-lain lagi gitu yang punya resolusi. Dan mungkin hal yang kedua yang bisa menyebabkan resolusinya tidak tercapai adalah kurang realistis bikin target. Saya nggak usah sebutin lah ya berat saya berapa. Tapi mungkin saya pasang targetnya tuh banyak ting gitu ya. Sekian puluh kilo gitu. Sehingga akhirnya belum apa-apa saya udah kewalahan sendiri. Dan akhirnya ngerasa susah nih kayaknya buat nurunin segitu. Udahlah pasrah aja. Sehingga akhirnya gagal ya. Atau mungkin nggak dapat diukur ya, itu tadi pengen langsingan sih ya, tapi berapa kilo ya gimana ya ngukurnya ya, akhirnya nggak ada targetnya gitu dan tidak konsisten. Yang tadi mestinya olahraga juga, makannya diatur juga, rebahannya dikurangin juga. Nah itu mungkin hal-hal ini nggak konsisten dilakukan. Kadang-kadang olahraga, kadang-kadang enggak. Lagi pengen bisa tiap hari, tapi mungkin lagi enggak, bisa berminggu-minggu enggak dilakukan gitu ya. Dan ya ini yang paling sering juga ini nih yang kelima, menunda. Diet always start tomorrow katanya ya. Nah kalau besok ya nggak beres-beres ya Bapak Ibu ya, nggak jadi-jadi, langsing tinggal impian ya. Impian langsing tapi hobinya makan. Nah, padahal kalau hal seperti ini itu nggak akan bisa terjadi. Karena seharusnya kita konsisten dan disiplin supaya resolusi kita bisa berjalan dengan baik, bisa tercapai ya. Karena itu mari kita akan manfaatkan waktu dan kesempatan yang ada di 2025 ini. Saya mau kasih kita 3 tips, 3 langkah untuk memanfaatkan waktu dan kesempatan. Yang pertama adalah hargai waktu dan kesempatan sebagai anugerah Tuhan. Jadi jangan anggap, oh ini milik saya mau pakai gimana pun ya suka-suka saya dong. Kan ini hak saya, hidup-hidup saya. Mau waktunya saya gunakan buat apa ya suka-suka saya. Kalau kita punya prinsip seperti ini, ya kita akan gagal memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Yang kedua Bapak Ibu, putuskan untuk jadi pemeran utama dan bukan sekedar penonton. Lebih enak nonton gak sih Bapak Ibu waktu ada yang di gym gitu ya. Ya apalagi sekarang kan ada banyak kita bisa nonton di YouTube, bisa nonton di Instagram. Gila keren ya, gerakannya loh. Dia bisa ya bangun ototnya kayak gitu. Enak ya kalau nonton? Coba kalau harus ngikutin gerakannya. Saya di Instagram saya banyak nge-save klip-klip exercise.
yang jarang saya buka lagi setelah di save. Tapi ya ini adalah sesuatu yang jadi tantangan. Saya yakin ya bukan cuma saya, mungkin ya Bapak Ibu ya, ada beberapa di antara Bapak Ibu juga yang ngalamin sama gitu. Tapi ya itu, selagi kita masih memilih jadi penonton, gak heran kalau hidup kita gak berubah. Kemarin saya sama beberapa teman nonton film Moana 2. Hampir beres ya, hampir habis sebenarnya di bioskop karena ini film udah cukup lama. Tapi waktu nonton ini Bapak Ibu, ada seorang tokoh yang namanya si Moni. Moni ini seorang pria yang badannya keker dan dia adalah fans berat seorang yang setengah dewa dalam tokoh di film Moana ini yang namanya Maui. Ya. Dia demen banget baca kisah-kisah kepahlawanannya Maui dan tokoh-tokoh lainnya gitu ya. Nah satu kali dia diajakin sama si Moana untuk ikut berpetualang. Sama si Moana naik kapal ke tempat yang belum tahu akan di mana itu tempatnya. Dan dia juga gak tahu akan butuh waktu berapa hari, akankah dia akan bisa kembali ke desa mereka gak tahu. Nah waktu diajakin si Moni sempat mikir. Tapi kemudian dia setelah sempat berpikir, dia menyatakan kalimat ini. Selama ini saya baca banyak petualangan-petualangan, kisah-kisah orang-orang lain. Tapi sekarang saya putuskan saya mau jadi tokoh dalam petualangan saya sendiri. Ya kalimatnya kurang lebih begitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini mengingatkan saya bahwa ya kita pun seringkali kita baca Alkitab ya Bapak Ibu ya. Kita tahu kisah-kisah orang-orang hebat yang ada di Alkitab. Kisah para rasul itu adalah merupakan salah satu kitab yang menggambarkan betapa luar biasanya orang-orang Kristen yang hidup di zaman itu gitu. Tapi Pastor Arief kan pernah ingetin kita juga ya Bapak Ibu ya. Jangan cuma jadi pembaca kisah para rasul. Tapi Bethlehemers, mari kita jadi tokoh-tokoh sendiri dalam kisah para murid. Di mana kita akan jadi tokoh-tokohnya juga. Bukan cuma sekedar baca, bukan cuma sekedar tahu, tetapi kita pun mengalami pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Jadi jangan kita cukup cuman ya baca Alkitab, dalam arti kita jadi pendengar saja, dan bukan pelaku firman. Dan itu adalah hal kedua untuk kita bisa memanfaatkan waktu dan kesempatan. Hal yang ketiga Bapak Ibu, mulai dengan melangkah. Satu langkah aja tuh berharga loh Bapak Ibu. Nah dalam hal kita memanfaatkan waktu dan kesempatan ini, saya yakin kita semua pasti pengen memanfaatkan, memaksimalkan waktu dan kesempatan yang ada. Tapi mungkin ya itu ya yang tadi di awal saya sempat bilang, kadang-kadang kita nggak tahu ini waktu yang tepat bukan sih? Ini kesempatan yang harus saya kejar bukan sih? Ya walaupun tadi saya bilang di kereta yang pertama itu adalah kereta yang lebih dulu pergi Bapak Ibu, tapi ternyata saya nggak salah juga naik kereta yang ini. Ya selain bahwa memang saya sampai juga ke tujuan, tapi ternyata teman saya yang di Cilebut, dia baru sampai di Cilebut setelah kereta saya jalan. Jadi akhirnya kami bisa ada di gerbong yang sama untuk kemudian menuju Bojong bareng-bareng gitu ya. Jadi nggak terlalu harus saling nunggu-nunggu karena dia ternyata bisa naik di kereta yang sama saya. Nah memang dalam hal kesempatan kita butuh tuntunan Tuhan. Kita butuh arahan Tuhan. Untuk kita bisa mengenali, mengetahui ini yang tepat atau bukan. Dalam hal menghargai waktu dan kesempatan ini Bapak Ibu, waktu Natal kemarin, waktu kita lagi ibadah gitu ya, saya duduk di sebelah teman SD saya. Dia seorang ayah sekarang dan dia duduk di sebelah ayahnya lagi. Nah waktu mereka duduk ini, tiba-tiba saya lihat teman saya ini celingak-celinguk. Rupanya dia lagi nyariin anaknya yang ikutan dalam tim tamborin.
Jadi dia ngeliatin gitu, mana anaknya gitu ya. Terus karena saya tahu gitu ya, nyariin anaknya nih gitu kan ya. Sayangnya kami duduk di pintu kiri, ternyata anaknya masuknya dari pintu kanan gitu. Jadi nggak lewat pas di depan kami memang. Tapi dia ngeliat, oh itu anaknya dia gitu. Terus dia tepuk papahnya, si akongnya gitu ya. Tuh gitu, dia nunjukin, tuh cucunya papa ada di situ gitu ya, anaknya dia gitu. Terus si akong begitu ngeliat cucunya, langsung keluarin handphonenya, langsung foto videoin. Bapak Ibu, saya nangis loh di situ. Buat saya hal yang seperti itu menyentuh banget gitu. Kenapa? Karena betapa seorang papa, seorang akong tuh bisa bangga sama anaknya yang tampil melayani Tuhan. Dan kenapa dia bisa tampil melayani Tuhan? Karena dia memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada untuk berlatih, untuk mempersiapkan diri, untuk mau terjun dalam pelayanan. Kalau seorang ayah, seorang akong bisa sebangga itu sama anaknya. Kebayang gak Bapak Ibu, Bapak kita di surga kayak apa bangganya kalau kita memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada? Pasti Tuhan juga kalau ngeliatin kita nih, gak males-malesan, gak menunda, dan begitu ada kesempatan kita langsung mau bertindak, Tuhan bangga banget pasti. Dan itulah kerinduannya Tuhan untuk kita. Nah, pertanyaannya adalah seberapa kita mau untuk bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan untuk bisa melakukannya Bapak Ibu, kita perlu melibatkan Tuhan dalam segala hal. Melibatkan Tuhan dalam segala hal. Apakah kita sudah melibatkan Dia? Atau kita masih, ya Tuhan ngerti lah. Walaupun kayaknya Tuhan mau begitu, tapi saya pengennya begini gitu. Apakah kita masih nawar-nawar sama Tuhan? Apakah kita masih merasa bahwa pilihan kita adalah yang lebih baik dari pilihan Tuhan? Yakobus 4 ayat 13 sampai 15. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, aku akan hidup berbuat ini dan itu. Kuncinya adalah di kata, jika Tuhan menghendakinya. Tapi dari mana kita bisa tahu kehendak Tuhan? Kalau lagu tadi yang dipilih oleh tim pemuji. Kalau kita nggak terhubung sama Tuhan, kalau kita nggak terkoneksi sama Tuhan, kalau kita nggak melibatkan Tuhan dalam setiap apa yang kita lakukan, gimana kita bisa tahu apa yang dikehendaki Tuhan dan yang tidak dikehendaki Tuhan? Bapak Ibu ingat ya, Allah tahu segala sesuatu. Masa lalu kita, masa sekarang, masa depan, Tuhan selalu ada di sana. Dan Allah memiliki masa depan yang gemilang untuk saya. Katakan ini, 1, 2, 3. Tuhan memiliki masa depan yang gemilang untuk saya. Dan yang ketiga, Allah selalu menyertai saya. Dan yang keempat adalah Allah memberikan janji-janji yang pasti digenapi. Allah memberikan janji-janji yang pasti digenapi. Tapi
untuk bisa menikmati ini nih Bapak Ibu ya, harus terkoneksi dulu dengan Tuhan. Harus melibatkan Tuhan. Dan pada saat itulah kita akan bisa menggunakan, memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Biarlah apa yang saat ini kebenaran firman Tuhan udah sampaikan buat kita semua Bapak Ibu, ini akan menjadi satu reminder bahwa di awal tahun ini kita secara kalender kita masih punya begitu banyak kesempatan dan peluang ya. Walaupun sekali lagi waktunya tuh gak ada yang tahu satupun kapan waktu kita akan selesai. Tetapi kalau waktu itu masih ada, kesempatan juga masih ada buat kita. Dan kalau kita memanfaatkan waktu dan kesempatan dengan sebaik-baiknya, terkoneksilah dengan Tuhan. Terhubunglah dengan Tuhan, libatkan Tuhan. Supaya waktu kita menjalani segala sesuatu, kita gak akan perlu hidup dalam penyesalan. Penyesalan itu ada dua. Menyesali hal-hal yang terjadi, tapi bisa juga menyesali hal-hal yang tidak sempat dilakukan. Dua-duanya sama-sama gak enak Bapak Ibu. Tapi mari kita akan jadi orang-orang yang peka sama suaranya Tuhan. Supaya kita akan tahu langkah mana yang kita harus ambil, pilihan mana yang kita harus ambil. Dan mari kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Kita akan nyanyikan lagu Hatiku Tenang Berada Dekatmu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri sama-sama. Kalau tahun 2024 sudah kita lalui, ada pertolongan Tuhan di sana, ada mujizat Tuhan di sana, maka 2025 kita juga mau nantikan pertolongan dan mujizat Tuhan dinyatakan buat setiap kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu,
saudara-saudariku yang terkasih, responi firman Tuhan hari ini. Apakah selama ini kita sudah memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya? Atau kita masih lebih sering melibatkan emosi, kehendak diri, keakuan kita, dibandingkan kita melibatkan Tuhan dalam setiap pilihan-pilihan kita? Di awal tahun 2025 ini, saya mau mengajak kita semua untuk kembali membuat komitmen di mana kita mau membangun hubungan yang erat dengan Tuhan, sehingga waktu-waktu yang ada yang masih Tuhan percayakan kepada kita jangan sampai terlewat. Kesempatan-kesempatan yang ada jangan sampai akhirnya terabaikan. Karena walaupun memang kadang-kadang Tuhan bisa izinkan ada kesempatan kedua dan ketiga, tapi tidak akan pernah bisa menggantikan indahnya kesempatan yang pertama. Mari datang pada Tuhan. Mari nyatakan isi hatimu, mari nyatakan komitmenmu untuk membangun hubungan dengan Dia yang akan mengutamakan Dia dalam segala apa yang kita lakukan, dan akan menempatkan ketaatan di atas segala apapun yang kita mau kerjakan, supaya Bapa di surga akan senang dan melihat kita melakukan apa yang berkenan kepadanya. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya.